Nama saya Triyandini Fristila Nadia, kelas S2A, NPM 20211350086. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dosen pengampu Ibu Eva Yuni Rahmati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Masuk ke dalam faktor-faktor perkembangan peserta didik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perkembangan peserta didik. Perkembangan merupakan suatu tahapan, baik secara fisik maupun psikis, ke tahapan selanjutnya, yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Sedangkan peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dan memiliki karakteristik tertentu secara individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seseorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikis, menuju tahapan selanjutnya yang berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri sendiri, yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang atau berada di luar diri sendiri yang meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi di dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, faktor internal itu sendiri dibagi menjadi beberapa faktor pendukung lainnya. Yang pertama ada faktor genetika, atau bisa disebut juga dengan hereditas. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor genetika ini sendiri juga meliputi bentuk tubuh, tinggi tubuh, dan sebagainya. Serta gen juga mempengaruhi metabolisme kehidupan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tiap peserta didik. Ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan seseorang yaitu dibagi menjadi 3. Ada tubuh dan warna kulit. Tiap peserta didik pasti memiliki tubuh dan warna kulit yang tidak bisa disamakan. Sehingga faktor ini juga mempengaruhi perkembangan seorang peserta didik. Yang kedua ada gizi atau asupan makanan. Pasti di tiap-tiap peserta didik memiliki porsi gizi dan asupan makanan yang berbeda. Nggak mungkin dong semua peserta didik makan makanan yang sama setiap harinya. Jadi faktor ini juga mempengaruhi bagaimana perkembangan seseorang. Sehingga gizi dan asupan makanan ini juga sangat penting untuk mempengaruhi fisik, psikis, dan juga kinerja otak dan saraf-saraf peserta didik. Yang ketiga ada cacat atau penyakit. Jadi cacat dan penyakit ini juga mempengaruhi perkembangan seseorang secara fisik, yang dimana jika seseorang memiliki cacat, pasti juga mempengaruhi perkembangannya. Oke, selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis seseorang berkaitan dalam proses perkembangannya. Faktor psikologis
psikologis ini juga mempengaruhi proses perkembangan seseorang, yaitu dibagi menjadi 5. Pertama ada hormon. Hormon ini sendiri adalah faktor yang mempengaruhi di dalam tubuh tiap peserta didik, sehingga perkembangan setiap peserta didik itu pasti berbeda sesuai dengan hormonnya. Yang kedua ada kecerdasan atau intelijensi. Kecerdasan seseorang ini sangat mempengaruhi bagaimana peserta didik itu bisa bertumbuh dan berkembang. Secara kecerdasan adalah kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka untuk berkembang secara individu melalui otaknya, yang dimana kecerdasan tiap orang pasti memiliki tingkatan yang berbeda. Sehingga ini juga mempengaruhi perkembangan seseorang peserta didik. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan aktif, serta motivasi ini merupakan faktor yang mendukung seseorang untuk berkembang, yang dimana setiap peserta didik harus memiliki motivasi sendiri agar bisa untuk berkembang lebih lagi, sehingga perlu sekali motivasi dalam diri sendiri yang membuat diri kita semakin berkembang dan semakin maju tentunya. Yang keempat ada sikap. Sikap ini bagaimana peserta didik itu merespon atau menanggapi sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Jadi sikap ini juga mempengaruhi perkembangan seseorang. Dan selanjutnya ada bakat. Bakat merupakan faktor perkembangan yang berasal dari dalam diri sendiri. Setiap manusia itu pasti memiliki bakat, yang dimana bakat ini adalah berasal dari dalam diri yang mempengaruhi proses perkembangannya. Jika seseorang sudah memiliki bakat tertentu, pasti dia akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Misalnya, jika seseorang memiliki bakat untuk menyanyi, pasti jika ada lomba menyanyi atau ada pelajaran menyanyi, dia akan lebih mudah mengikutinya, akan lebih mudah untuk memahaminya dan menguasainya. Jadi bakat ini juga mempengaruhi proses perkembangan seseorang. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada masa awal kehidupannya. Faktor ini didapatkan dalam bentuk pengaruh yang ada dari pihak keluarga. Faktor biologis ini pasti didapatkan dari pihak-pihak yang dia temukan di awal kehidupannya, di mana pasti adalah keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tapi lebih tepatnya keluarga sih. Dan juga yang utama adalah pengaruh dari orang tuanya, ayah dan ibunya. Selanjutnya ada faktor psikis. Faktor ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi cahaya dan kepadatan hunian. Kondisi ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang dapat menjalankan proses kehidupannya. Faktor ini juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya proses perkembangan peserta didik, di mana peserta didik yang hidup, tinggal dalam lingkungan yang sehat, rawat, bersih, akan berbeda dengan peserta didik yang tinggal di lingkungan kumuh, tidak terawat, sehingga ini juga mempengaruhi proses perkembangan tiap peserta didik, yang dimana jika peserta didik memiliki kondisi yang lebih baik, akan mempengaruhi proses perkembangannya menjadi lebih baik.
ada faktor ekonomi atau sosial ekonomi. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Status sosial juga merupakan proses yang sangat penting untuk perkembangan tiap peserta didik, yang dimana tiap anak pasti menjaga status sosialnya, menjaga norma keluarganya, sehingga itu juga mempengaruhi perkembangannya secara eksternal. Ketika seorang anak memiliki ekonomi yang lebih baik, akan memiliki biaya yang lebih baik untuk menunjang faktor-faktor perkembangannya sebagai peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada faktor kultural. Faktor kultural dipengaruhi oleh kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri dalam Indonesia yang memiliki puluhan bahkan ratusan kelompok yang berbeda, sehingga akan berpengaruh pada perkembangan seseorang. Faktor kultural ini sendiri masih sangat penting, apalagi dalam Indonesia ini budaya, adat istiadat itu masih bisa dibilang sangat kental, yang dimana juga Indonesia memiliki banyak sekali adat istiadat yang ada, sehingga peserta didik itu sendiri pasti terpengaruh oleh adat istiadat ini dalam proses perkembangannya, dimana tiap-tiap daerah mengajarkan adat yang berbeda, sehingga akan berpengaruh bagaimana anak itu akan berkembang, bagaimana anak itu akan menjalankan hari-harinya, sehingga akan membentuk anak yang berbeda sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kultur, budayanya, istiadat, dan tradisi itu tersendiri. Selanjutnya ada faktor religius. Proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan suasana religius sebagai faktor penting yang mempengaruhinya, karena fondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan seorang anak. Faktor religius dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, yang dimana jika seorang anak sudah mengenal apa itu agama, apa itu norma, dan sudah berada di dalam lingkungan yang religius yang tepat, anak tersebut akan berkembang secara baik, yang dimana anak tersebut mengetahui apa yang dilarang agama, apa yang dibolehkan oleh agama, apa yang harus dilakukan dalam proses perkembangan anak tersebut secara agama, sehingga fondasi religius ini sangat penting untuk mempengaruhi perkembangan seorang anak. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Ada lingkungan sosial keluarga, yang adalah hubungan antara anggota keluarga yang harmonis, akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Ketika seorang peserta didik berada di lingkungan keluarga yang harmonis, yang baik, yang membantu setiap peserta didiknya melakukan aktivitas belajar, ini akan mempengaruhi proses perkembangannya juga secara kecerdasan. Selanjutnya ada lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan tempat tinggal dan hubungan antara masyarakat yang ada akan memberikan dampak perkembangan pada seorang anak. Lingkungan sosial masyarakat juga dianggap penting. Bagaimana anak tersebut berada dalam lingkungan sekitarnya, lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan masyarakatnya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bertemu, bagaimana dia mempunyai hubungan, apakah lingkungan itu mendukung untuknya berkembang secara baik, itu akan memberikan dampak pada perkembangan anak itu tersendiri. Selanjutnya ada lingkungan sosial sekolah.
hubungan yang harmonis antara guru dan teman sekolah dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Lingkungan sekolah juga merupakan faktor yang sangat penting untuk seorang anak berkembang, yang dimana sekolah merupakan tempat anak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi apabila anak mempunyai hubungan yang baik antara guru dan teman-temannya, itu akan menjadikan perkembangannya lebih baik lagi dan mendorong anak tersebut untuk lebih belajar lebih baik, untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik dan motivasi yang lebih baik. Sehingga faktor-faktor ini sangat penting bagaimana seorang anak itu bisa bertumbuh. Dari Oke. Kurang lebihnya maaf kiranya yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.